Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku semua, kita jumpa lagi di channel Belajar Ternak. Salam damai, salam sejahtera buat bosku semua. Dan terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa buat yang belum subscribe, silahkan untuk klik subscribe dan bunyikan tanda loncengnya juga bosku, supaya channel Belajar Ternak bisa terus berkembang dan bisa terus memberikan video-video yang bermanfaat bos. Oke bosku, dalam video ini kita akan membahas mengenai pakan kebutuhan yang biasa dipakai buat ternak kita bos, yaitu dedak atau begatul. Dan begatul itu sendiri ada beberapa kategori yang berbeda-beda bosku. Tentu dari perbedaan itu juga mempunyai kandungan nutrisi yang berbeda juga bos. Dalam video ini kita akan menerangkan beberapa begatul yang berbeda tersebut, yang mana baik digunakan dan mana yang tidak baik digunakan bos. Karena yang namanya peternak biasanya itu sangat perhitungan sekali masalah harga pakan bosku. Biasanya itu selisih 500 perak saja itu sangat dipermasalahkan bos. Apalagi yang masih pemula. Yang masih pemula itu biasanya kalau beli pakan yang terpenting adalah harganya murah, dan dalam pemikirannya pasti punya pikiran supaya hemat pengeluaran biaya pakan dan bisa untung banyak. Biasanya seperti itu yang dipikirkan oleh pemula bosku. Untuk masalah nutrisinya itu gimana, itu biasanya nggak diperhatikan bos. Maka dari itu banyak sekali yang ternak-ternaknya pertumbuhannya buruk dan juga gampang terserang penyakit, diakibatkan pemberian pakan yang sembarangan dan yang penting murah itu bosku. Maka dari itu bos-bosku harus sangat hati-hati dalam pemilihan pakan bos. Jangan asal murah saja bosku, tapi perhatikan juga kualitasnya. Dalam video ini kita akan tes beberapa jenis begatul yang banyak sekali Anda jumpai di pasaran bos, supaya bosku tahu mana begatul yang baik digunakan dan mana yang tidak baik digunakan. Maka dari itu simak videonya sampai habis tanpa skip bosku. Oke bosku, di depan saya ini sudah ada 3 jenis sampel begatul yang sering Anda jumpai di pasaran bos. Dan 3 jenis begatul ini kita akan tes kualitasnya bosku. Kita akan tes menggunakan air di gelas ini bos. Loh, kok ngetesnya nggak di lab bosku? Ya mana ada lab lah bos. Saya kan bukan dokter, bukan profesor bos. Kita hanya tukang ngopi, makanya kita tesnya menggunakan air di gelas bos. Nah, jadi kita akan masukkan begatul ini ke dalam gelas untuk kita lihat kualitasnya bosku. Oke, langsung saja. Yang pertama ini ada BK atau begatul kasar. Yang kedua ada BH. BH ini adalah jenis begatul halus bosku. Dan yang ketiga ada BS. BS ini adalah begatul super bosku. Jadi ada begatul kasar, begatul halus, begatul super, dan ini adalah jenis begatul yang sering kita jumpai di pasaran bos. Oke, langsung saja kita tes yang pertama, yaitu begatul kasar bosku. Oke, kita tes dengan masukkan di dalam gelas bosku. Kita masukkan 3 sendok saja bosku. Anggap saja kita membuat kopi bos. Nah, anggap saja kita sedang membuat kopi begatul bosku. Mantap. Oke, kita aduk dulu bosku, dan kita lihat nanti itu kualitasnya gimana. Oke, nah ini adalah penampilan begatul kasar ketika dimasukkan air dalam gelas ini bosku. Dan penampilannya seperti ini. Yang larut dalam air itu sedikit sekali bos. Dia itu banyak berambutnya bosku. Dan ini adalah kualitas begatul yang sangat buruk sekali bosku. Ini biasanya itu bisa disebut penggelapan bos. Biasanya dari penjual begatul yang ingin ingin untung banyak bosku. Biasanya itu begatul dicampur dengan sekam giling bosku. Jadi sekam digiling halus lalu dicampur dengan begatul bos.
Dan juga bisa itu dari settingan penggilingan padinya bosku, karena penggilingan padi itu bisa disetting sesuai keinginan bos, bisa dibuat kasar atau dibuat sedengan atau juga dibuat halus bosku. Dan saya tidak merekomendasikan pakan bekatul kasar ini untuk ternak Anda bos. Kenapa? Karena ini kualitasnya sangat buruk sekali bosku. Pengalaman pribadi saya berikan pakan bekatul kasar, itu pertumbuhannya sangat buruk sekali, dan masalah produksinya untuk indukan juga lama bertelur bos. Intinya ini tidak baik untuk digunakan kepada ternak kita bosku. Dan kita coba cek menirnya bosku. Nah, kita coba cek menirnya. Menirnya itu seperti apa, biar mengendap dulu lah. Oke. Nah, bisa bosku lihat menirnya itu kurang banyak bosku, penirnya sedikit, masih banyak rambutnya bos. Ini contoh yang bekatul kasar bosku. Nah, masih banyak berambutnya, dan ini tidak saya sarankan untuk ternak Anda bos. Dan ngeceknya kalau misal kalian di toko pakan kan nggak mungkin mau ngecek pakai air seperti ini bos. Jadi ngeceknya kalau kalian ke toko pakan ya pegang saja bosku. Dan bekatul kasar itu kalau dipegang itu dia ya kasar, dia kurang lembut, dan juga mabul bos. Mabul itu artinya ya gimana ya, banyak yang ambiar lah, intinya ambiar bos. Intinya seperti itu bosku. Oke, sekarang kita cek yang bekatul halus. Nah, kita masukkan dulu ke dalam gelas bos. Kita masukkan 3 sendok. Kita lihat apakah dia lebih larut dalam air atau tidak bosku. Yang pertama tadi sudah kelihatan, yang bekatul kasar, yang larut dalam air itu cuma sedikit bosku, dan masih banyak berambutnya. Sekarang kita coba yang bekatul halus. Nah, yang bekatul halus tampilannya seperti ini bosku. Dia lebih banyak larut ke dalam air bos, dan ini kualitasnya lebih bagus daripada yang pertama tadi, yaitu bekatul kasar. Dan yang bekatul halus ini banyak sekali yang masih banyak yang larut dalam air, dan menirnya pun terlihat banyak sekali bosku. Nah, coba kita lihat menirnya terlihat banyak sekali dan sedikit berambutnya bosku. Dan ini cukup baik untuk digunakan kepada ternak kita bosku. Kalau ini masih baik untuk digunakan ternak kita. Dan harganya juga biasanya selisih bosku. Kalau bekatul halus di tempat saya harganya biasanya 3.000, dan untuk bekatul kasar itu cuma 2.000 bosku. Ya memang murah bos yang bekatul kasar ini, tapi masa iya kita mau gunakan harga murah tapi kualitasnya buruk dan bisa membuat ternak kita gampang terserang penyakit dan pertumbuhannya juga buruk bosku. Maka dari itu jangan pilih yang terlalu murah, karena yang murah ya biasanya kualitasnya juga murah bosku. Nah, dan bosku sudah lihat sendiri yang bekatul halus tampilannya seperti ini. Dia lebih banyak larut ke dalam air, lebih sedikit terlihat berambutnya, dan lebih banyak menirnya bosku. Oke, sekarang kita tes yang BS atau bekatul super bosku. Oke, ini yang ketiga, bekatul super. Kita tuangkan dalam gelas. Kita lihat seberapa larutnya ke dalam air bosku. Oke, kita aduk. Kita anggap saja kita lagi buat kopi wet susu bos. Nah bosku, lihat sendiri ini yang bekatul super, dia sangat lembut sekali, dan jika kita tuangkan ke dalam air itu menyatu sekali dalam air bosku. Dia menyatu dengan air atau melarut dengan air bosku, terlihat seperti kopi wet susu bos. Nah, dan bekatul ini juga menirnya banyak sekali bosku. Nah,
bisa lihat sendiri, hampir semuanya itu menir bosku. Menirnya itu menir lembut yang putih-putih itu bos. Jadi di beras itu kan ada yang ujung beras itu kan biasanya ada putih itu bos, dan menirnya itu banyak yang seperti itu bos. Dan ini adalah yang kualitasnya sangat bagus sekali untuk digunakan kepada pakan ternak kita bosku. Dan harganya juga selisih, yang Bekatul Super ini harganya 3.500, jadi selisih 500 dengan Bekatul halus bosku, itu kalau di tempat saya. Nah jadi bosku bisa lihat sendiri perbedaannya itu. Nah yang ini lebih bening karena tidak banyak larut ke air, banyak berambutnya. Yang ini cukup butek ya bos, cukup larut dalam air. Dan yang ini sangat buket sekali bosku, seperti kopi wet susu bos. Dan ini yang Bekatul Super yang paling bagus untuk digunakan kepada ternak kita bosku. Nah saran saya yang harus digunakan untuk ternak Anda itu yang Bekatul halus dan Bekatul Super. Nah kalau ini tidak saya sarankan karena ini bisa menimbulkan penyakit dan juga untuk pertumbuhan sangat buruk sekali bosku. Untuk produksi indukan juga sangat buruk sekali untuk yang Bekatul kasar ini bos, karena banyak berambutnya bosku. Nah jadi bosku jangan sampai salah pilih, karena harga yang tergiur harga yang murah akan tetapi nanti ternak Anda malah kena masalah bosku. Mending harga agak mahal sedikit nggak masalah bos, yang penting itu bagus buat ternak Anda. Dan pengalaman saya kalau pakai Bekatul Super ini, itu ternak saya itu entok-entok saya bisa lebih cepat bertelur kembali juga, dan pertumbuhannya juga bagus bosku. Nah kalau yang Bekatul halus ini juga bagus bosku, cuma masih bagusan yang Bekatul Super ini. Cuma yang penting jangan yang ini bos, yang Bekatul kasar ini bos. Harganya yang paling murah tapi kualitasnya juga yang paling buruk, yang bisa membahayakan ternak kita bosku. Dan sebenarnya ada yang lebih bagus lagi, yaitu KB bos. Nah KB itu adalah hasil dari pemutihan beras bosku. Jadi beras yang masih belum putih, yang masih belum layak untuk dijual, itu digiling kembali, lalu sampingannya keluarlah KB itu bosku. Sampingannya keluar KB. Nah harga KB juga biasanya lebih mahal karena dia ya lebih bagus dalam kelas katul, itu lebih bagus bosku ya, maka itu disebut KB. Biasanya warnanya itu putih sekali, tapi di sini enggak ada contohnya bosku, agak susah juga soalnya cari KB. Biasanya harganya itu 4.000 bos, biasanya lo ya. Kalau di tempat Anda ya nggak tahu, biasanya itu 4.000 untuk harga KB itu bos. Nah itu juga sangat bagus sekali, tapi ya lumayan mahal ya, harganya 4.000. Jadi saran saya ya, kalau kalian nggak pakai yang Bekatul Super ya Bekatul halus bos, ini sudah cukup bagus sekali bos. Dan cara membedakannya dipegang saja sebenarnya sudah kelihatan bosku. Kalau kalian mau beli pakan, cek ke toko pakannya, toko gudangnya, itu cek saja. Kalau Bekatul halus itu yang super itu ini tuh sangat lembut sekali. Nah tidak ambiar atau tidak apa ya, intinya lebih mengempal lah. Nah ini Bekatul halus. Yang Bekatul kasar ini ambiar sekali, kalau kita pegang tuh rasanya ambiar bosku, rasanya ambiar dan mabul. Nah itulah perbedaan 3 jenis Bekatul yang harus Anda pahami bosku. Jadi jangan asal beli, jadi seperti itu bos. Dan misal kita cek dengan dikasih air itu juga hasilnya berbeda bosku. Coba kita cek dengan mengasih air satu-satu bosku. Coba kita yang kasar dulu bos, kita kasih air sedikit. Nah biasanya kita kan kalau ngasih pakan itu kan dikasih air, kalau saya ya biasanya biar lebih basah. Nah kalau Bekatul kasar itu kita aduk dengan air, itu hasilnya seperti ini bos. Hasilnya itu kepiar ya, enggak mengempal, dia itu enggak bisa mengempal. Hasilnya seperti ini, hasilnya masih ambiar. Sekarang kita coba
tes yang begatul halusnya. Pokoknya kalau dia dikasih air, diaduk air kok tambah buket atau tambah habis mengempal, itu biasanya kualitasnya bagus bosku. Nah, kita coba lihat yang ini bos, yang begatul halusnya bos. Nah, begatul halus seperti ini, dia lebih mengempal ya, bahasanya mengempal ya kalau saya mengarani. Kalau Anda nggak tahu bahasanya apa ya, pokoknya dia lebih kental lah ibaratnya, lebih mengempal, lebih kental seperti ini bosku, beda sama yang tadi. Nah, coba kita cek yang begatul super. Nah, begatul super ini baru dipegang aja sudah terasa kelembutannya bosku. Nah, kita coba kasih air, kita aduk, kita lihat perbedaannya. Kurang dikit airnya, kurang dikit bos. Nah, kalau begatul halus itu kita kasih air dan kita aduk, itu hasilnya seperti ini bosku. Sangat pekat sekali bosku, sangat melekat atau sangat pekat sekali rasanya. Nah, bisa seperti ini. Kalau begatul kasar nggak bisa bosku. Nah, ini begatul kasar. Nah, perbandingannya ya, ini coba ya, lihat sendiri ya, dari warna juga kelihatan begatul halus lebih agak keputihan, yang betul kasar sangat kuning sekali bosku. Nah, ini nggak bisa biar dia bos, nggak bisa pekat seperti ini. Nah, ini pekat sekali bos. Ini kalau begatul super, jadi sangat berbeda sekali bosku. Oke bosku, jadi itu cara untuk mengetahui kualitas begatul yang sering Anda jumpai di pasaran. Jadi ini sangat penting sekali saya utarakan kepada bosku semua, agar bosku itu lebih hati-hati memilih jenis begatul bosku. Karena begatul ini pakan utama yang setiap hari kita berikan kepada ternak-ternak kita bosku. Jadi harus benar-benar hati-hati, jangan hanya pilih yang harganya murah saja, tapi kualitasnya yang diperhatikan juga, supaya ternak kita juga pertumbuhannya bagus, produksinya juga bagus. Karena itu pertumbuhan bagus dan produksinya bagus itu adalah salah satu keberhasilan atau keuntungan yang kita bisa dapatkan dalam beternak bosku. Oke bosku, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa dibagikan videonya ke sosial media Anda, biar kita bisa berbagi kepada saudara-saudara yang lain bosku. Oke bosku, terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa juga untuk subscribe, bunyikan tanda loncengnya juga. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.